Mari kita berteduh diri, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, pastikan bahwa hati kita sungguh kita arahkan kepada Tuhan dalam situasi apapun. Bagi mereka yang ingin menyatakan syukur, nyatakanlah hari ini di hadapan Tuhan dengan hati yang betul-betul menyatakan syukur dengan penuh kerendahan hati. Bagi kita semua yang ingin menyatakan kesalahan dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, nyatakanlah itu karena Tuhan terus menanti kita dalam kasih-Nya yang besar di dalam pengampunannya. Pastikan bahwa kita semua bersama-sama dengan Tuhan malam hari ini. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa pengasih dan penyayang, terima kasih banyak untuk kesempatan di malam penuh berkat malam hari ini. Bersama-sama dengan seluruh jemaat Facebook dan semua saudara yang ada di sini, kami berdoa mengucap syukur untuk kesempatan Tuhan memanggil kami. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, bahkan hidup kami, supaya waktu di mana kami akan belajar firman Tuhan, sungguh-sungguh itu menjadi waktu yang terbaik bagi kami dalam menjalani hidup ini. Dan kami percaya firman itu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi kami. Semua yang sudah bergabung Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu, jauhkan semua penggoda pencobaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, dalam sukacita kita malam hari ini, saya akan berbicara di sekitar mujizat. Dan karena itu saya pilih satu bagian pembacaan Alkitab terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai ayat yang ke-45. Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai ayat yang ke-45, firman Tuhan berkata demikian. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang-orang terus datang kepadanya dari segala penjuru. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom bagi kita semua yang ada di sini. Shalom. Selamat malam. Terima kasih banyak saudara masih berkesempatan mengambil bagian di malam penuh berkat ini. Saya ingin menyatakan terima kasih banyak untuk perhatian dan waktu yang saudara siapkan untuk malam penuh berkat ini. Di malam sukacita ini, di malam minggu, baik yang sementara bersukacita dengan pasangan atau yang sementara galau, pendeta-pendeta yang belum menyiapkan khotbah untuk besok, dengar dulu firman Tuhan baru siap. Dan jangan ragu karena Tuhan menolong kita dalam pemberitaan, tapi kita butuh persiapan yang baik. Terima kasih banyak. Malam hari ini ketika berbicara tentang mujizat, saya sungguh-sungguh tahu persis bahwa mujizat itu ada, mujizat itu penting. Saya pernah mengatakan jangan taruh perhatian pada mujizat, tapi setiap orang sebenarnya Tuhan beri kesempatan untuk menikmati mujizat-mujizat dari Tuhan.
Tapi jangan hanya taruh pada mujizat itu saja perhatian kita, tapi proses apa yang Tuhan kerjakan itu lebih penting itu dari hasilnya. Karena jangan hanya lihat pada mujizatnya. Sebelum saya berkhotbah soal mujizat ini, saya mau tanya saudara dulu. Kira-kira mujizat dengan sulap itu sama kok beda? Menurut saudara mujizat dengan sulap itu sama kok beda? Sama beda kok beda? Sama kok beda? Beda kok sama? Saudara-saudara, memang mujizat dan sulap itu dua hal yang berbeda. Saya mulai dengan ini supaya jangan kita bikin murah mujizat itu. Jika jadi sama seperti sulap, dan itu justru bukan memuliakan Allah, itu malah membuat nama Tuhan tidak dipermuliakan itu. Saya mencatat untuk kita bahwa kalau sulap itu penuh dengan tipuan. Sulap itu menipu. Tetapi mujizat itu bukan tipuan. Jadi jangan bikin dia murah. Kalau terjadi mujizat, mujizat saja. Tapi jangan tipu supaya kemudian itu kita sebut mujizat dan kita kira itu tanda heran. Sulap itu bisa saja sebuah tipuan. Sulap itu hiburan. Tapi mujizat bukan hiburan. Jangan bikin mujizat jadi hiburan. Karena sulap itu yang biasa hiburan. Jadi kadang-kadang kita pun cara berpikir ini yang bikin masalah di sekitar mujizat itu. Yang ketiga, saudara-saudara, kadang-kadang untuk sulap itu orang mencari keuntungan. Saya masih kecil, di pasar-pasar itu banyak pemain sulap yang orang buka di situ, kasih tunjuk 1-2 sulap, kemudian menarik keuntungan di situ. Kadang di gedung-gedung. Kalau mujizat bukan untuk kepentingan keuntungan, kita tidak memperjualbelikan mujizat itu, karena bukan kita yang berkuasa atas mujizat itu, tapi Tuhan yang berkuasa atas mujizat itu. Jangan cari keuntungan dengan mujizat. Yang keempat, saudara-saudara, sulap bisa dipelajari. Sulap bisa dipelajari, tapi mujizat sama sekali tidak bisa dipelajari. Karena itu jangan kita bikin sulap seperti mujizat. Ada yang sudah belajar, kita jangan bikin mujizat seperti sulap. Saya mau tanya, ada yang sudah belajar buat sulap kok? Atau ada yang belajar bikin mujizat? Jangan dia belajar sulap, dia kira dia sementara belajar bikin mujizat. Itu bisa menyesatkan banyak orang. Kalau Tuhan inginkan satu mujizat terjadi melalui siapapun, kalau dia mau itu terjadi, pasti terjadi. Menurut waktu Tuhan, menurut cara Tuhan. Saya bertanya kepada banyak orang, menurut saudara mujizat itu apa? Banyak yang mengarahkan perhatian bahwa mujizat itu tanda heran. Oke, saya setuju juga. Tapi jangan kita kira bahwa tanda-tanda yang biasa-biasa itu bukan sebuah mujizat. Mujizat sekali, saudara, karena kita masih diberi kesempatan hidup dan lain sebagainya. Saya ingin mengarahkan kepada kita untuk sadar benar bahwa mujizat itu sesungguhnya segala sesuatu yang kita sadari bahwa ini ada maksud dan rencana serta campur tangan Tuhan di dalamnya. Segala sesuatu, baik tanda-tanda yang heran, baik tanda-tanda yang tidak heran sekalipun. Karena Tuhan turut bekerja di situ. Dan itu menjadi penting bagi kita semua. Saudara-saudara, pembacaan tadi ini menarik. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang orang kusta di situ, ini justru terjadi di luar Kapernaum. Orang yang kerasukan boleh duduk di sinagoga di antara jemaat. Orang sakit mungkin boleh berbaring di rumah di sekeliling orang dan saudara-saudara serta sahabatnya. Tapi itu tidak bisa terjadi pada orang kusta. Yang sakit lain itu masih bisa ada orang di sekitarnya. Tapi kalau ada orang yang kusta, dia betul-betul diperlakukan dengan tidak adil. Jadi orang yang kusta itu bukan saja dia sakit secara fisik, tetapi secara sosial dia telah mendapat hukuman. Dia dijauhi, dia itu diperlakukan sebagai penderita kusta dengan sejumlah catatan. Yang pertama, orang kusta tinggal di pondok di luar perkampungan. Orang yang kusta tidak boleh tinggal sama-sama di dalam perkampungan. Dia mesti tinggal di luar perkampungan. Jangan bergabung bersama-sama dengan orang lain. Saudara bisa bayangkan, kalau ada orang mulai tinggal sendiri di sana, di luar perkampungan, orang langsung tahu, oh ini kusta.
Orang kusta itu harus berpakaian sobek dan compang-camping. Bukan saja tinggal di luar perkampungan, di luar dari kebersamaan, tetapi dari penampilan fisik mereka, mereka mesti pakai pakaian sobek. Mereka mesti pakai compang-camping. Supaya ketika orang melihat mereka di luar sana, tinggal jauh dari perkampungan, sudah pakaian robek, sudah ini orang tidak tahir ini. Dia tidak boleh ada bersama-sama di dalam persekutuan. Saudara-saudara, yang menarik ini yang ketiga. Orang kusta itu bukan saja tinggal di luar perkampungan, bukan saja pakaian sobek, tapi orang kusta itu harus kepala gundul. Saya untung tadi tidak gunting rambut. Kalau tidak pikir saya kusta barangkali. Yang kusta itu harus kepala kojek gitu, kepala botak, kepala gundul. Saya ingin sampaikan kepada kita yang ketiga. Orang kusta itu bukan saja tinggal di luar perkampungan, bukan saja mesti pakaian compang-camping, tapi orang kusta itu mesti kepala botak itu, gundul itu, supaya waktu lihat dari kepala, wah ini orang kusta ini. Wah saya bayangkan kalau tadi saya gunting rambut, pasti satu dua pikir saya termasuk kusta ini. Yang berikut saudara-saudara tentang orang kusta, bibir atas mereka harus ditutupi. Jadi orang kusta bukan saja kepala botak, tapi bibir atas mereka ditutupi, kasih tinggal bibir bawah saja. Aduh kasihan. Ini orang sangat terhina saya kira di tengah-tengah masyarakat. Dia jauhi oleh banyak orang. Yang berikut saudara-saudara dalam catatan tentang orang kusta, waktu orang kusta berjalan harus berteriak. Kalau orang kusta dia berjalan dia harus berteriak, najis, najis, tanda peringatan akan dirinya. Jadi seperti bel itu kalau dia jalan ada orang dia harus berteriak najis, najis supaya orang-orang menjauh dari dia. Saya membayangkan ini orang tertekan sekali. Ini orang pasti susah sekali. Orang kusta itu pasti dihindari oleh semua orang. Mereka pasti mengalami penolakan. Mereka tidak diterima. Orang kusta itu telah dianggap sebagai orang mati. Jadi bukan saja tidak diterima. Mereka sudah dianggap tidak ada lagi. Bahkan keluarga mereka pun mungkin akan menganggap bahwa mereka sudah tidak ada. Hari ini kita kena kusta. Hari ini kita sudah tidak dianggap sebagai manusia yang masih hidup. Saudara bisa merasakan tekanan itu. Saudara-saudara, ini sangat menarik. Karena apa? Sejumlah catatan tentang orang kusta ini membuat ini orang sakit betul-betul. Bukan saja secara fisik. Kusta ini kan dia punya jari-jari dong akan hilang satu persatu. Ini mulai hilang. Dia sendiri dinyatakan hilang karena tidak ada lagi. Dan saya kira dia sakit itu secara psikologi juga karena mengalami penolakan di mana-mana. Dan itu pasti akan membuat dia sangat tertekan dan merasa tidak aman sekali. Saudara-saudara, lalu mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus datang kepada orang kusta ini. Tuhan Yesus melakukan 5 hal yang luar biasa saya kira ketika berhadapan dengan ini. Oke, kusta menjadi isunya. Tapi mari kita lihat lebih kepada bagaimana orang ini mengalami sakit fisik. Orang ini mengalami sebuah penyakit psikologi yang serius. Karena tidak lagi mendapat tempat di hadapan banyak orang. Mungkin tidak lagi dapat tempat di tengah-tengah keluarga. Dan mari kita lihat bagaimana Yesus datang berjumpa dengan dia. Tuhan Yesus datang kepadanya. Tuhan Yesus memberikan sebuah pemberitaan sukacita untuk orang yang terbelenggu. Dia datang dengan memberi harapan, kabar baik, kabar sukacita. Tuhan Yesus datang dengan pengajaran untuk menerangi kebodohan orang tentang kebenaran ilahi. Tuhan Yesus yang dapat mengusir setan untuk meniadakan penguasaan iblis. Tuhan Yesus itu memulihkan kondisi sakit manusia. Tuhan Yesus itu membuat pentahiran untuk memulihkan orang berdosa kepada persekutuan dengan Allah dan manusia. Kepada orang-orang yang bermasalah di soal apapun. Mungkin saja dia yang kusta tadi. Tapi saya dan saudara ada pada persoalan lain. Kita mesti tahu pelayanan Yesus itu di sekitar apa-apa. Dan saya mencatat 5. Pelayanan Yesus itu adalah sebuah pemberitaan sukacita.
bukan duka cita, bukan bikin takut, tetapi sebuah berita pembebasan. Yesus datang untuk pelayanan itu. Yesus datang untuk pengajaran yang menerangi kebodohan orang tentang kebenaran ilahi. Jadi banyak orang yang sebenarnya tidak paham, tidak mengerti tentang kebenaran ilahi. Yesus datang untuk memberikan penerangan kepada mereka. Yesus datang untuk mengusir setan, menedakan pengaruh iblis dalam diri manusia. Yesus datang untuk membuat pentahiran supaya manusia itu dipulihkan dan bisa bergabung kembali dalam persekutuan dengan Allah dan manusia. Tuhan Yesus datang untuk memulihkan kondisi sakit dari manusia. Kira-kira untuk 5 hal ini Yesus ada di tengah-tengah manusia. Yang paling pertama tadi ketika ada pemberitaan sukacita, bahkan sampai Yesus mati demi pembebasan kita. Ini menjadi luar biasa. Saudara-saudara, dalam Tuhan Yesus kita temukan sekarang. Dalam Tuhan Yesus kita temukan sekarang bahwa sebagai Allah dengan kuasa ilahinya, Yesus mampu mengampuni dosa dan melepaskan manusia dari penindasan iblis. Tuhan Allah yang berkuasa, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus itu menyelamatkan, menebus kita dan melepaskan manusia dari penindasan iblis. Atau saudara-saudara, sebagai tabib, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit yang menderita. Sebagai mempelai laki-laki, Tuhan Yesus membuat orang percaya itu riang, gembira, senang dan bersuka cita. Dan Tuhan Yesus menyempurnakan hukum Taurat. Saudara bayangkan, saya mulai dengan mengatakan ada sebuah kondisi di mana ada orang sakit. Dalam sakit itu kusta dan ini dianggap sebagai penyakit yang najis. Dia dipisahkan dari banyak orang dan menjadi tontonan yang tidak menarik bagi banyak orang karena dijauhi. Tetapi kita lihat bagaimana ketika Yesus di tengah-tengah dunia, dia datang untuk pelayanan yang kurang lebih seperti 5 hal itu. Dan pelayanan Yesus itu kita temukan sejumlah hal yang membebaskan kita. Saya menarik sebuah kesimpulan sebelum kita masuk di dalam sikap Yesus ketika berjumpa dengan orang-orang yang sakit seperti kusta itu atau penderitaan lain. Kesimpulannya ringan, saudara-saudara. Di dalam Yesus itu ada pemulihan tubuh, pemulihan jiwa, pemulihan roh. Ini penting, saudara-saudara, supaya jangan sampai kita mencari Yesus hanya kepentingan adalah pemulihan tubuh. Banyak orang berdoa hari ini kepada Tuhan Yesus hanya mau supaya dipulihkan secara jasmania, secara tubuh, tapi jiwanya, rohnya tidak dipulihkan. Kalau itu yang kita cari, saudara, mujizat menjadi sangat murah, mujizat menjadi sangat rendah. Kita sudah bikin dia seperti pemain sulap saja. Karena pemulihan Yesus harus berlangsung untuk 3 hal tadi. Pemulihan jiwa, pemulihan tubuh, pemulihan roh. Supaya kita melihat semua pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus itu sebuah pekerjaan yang sempurna. Ya, kita berharap sudah baik kembali. Baik saudara-saudara, Yesus tidak mulai dengan tata cara hukum. Yesus tidak mulai di situ dengan tata cara hukum. Si kusta sama sekali tidak boleh berbicara kepada Yesus. Karena ini orang yang tertolak dari tengah-tengah masyarakat. Dia dianggap najis. Dia tidak boleh berbicara kepada Yesus. Tetapi justru Yesus yang datang kepadanya. Kalau Yesus pakai tata cara hukum lebih duluan, maka tentunya Yesus tidak bisa datang dan berbicara kepadanya. Yesus tidak bisa datang dan berbicara kepadanya. Yesus tidak mulai dari tata cara hukum. Yesus datang dalam belas kasihan.
Yesus ingin menyambut dan menerima mereka yang putus asa, mereka yang sudah tertolak dari banyak orang, mereka yang terabaikan. Jadi kalau hari ini saya dan saudara sementara dalam kondisi seperti itu, yang terabaikan, yang putus asa, yang oleh karena sejumlah hal sepertinya kita tidak diterima, Tuhan Yesus datang dengan hati yang berbelas kasihan. Ini cara Yesus yang paling pertama dalam konteks ini untuk memberikan kelegaan dan kelepasan kepada orang yang sakit kusta ini. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menyentuh si kusta. Orang kusta mana yang akan disentuh oleh orang lain? Dia sudah dianggap najis dan terpisah. Dia tidak diterima lagi. Tidak ada orang yang bisa menyentuh dia karena kemudian akan dianggap najis juga. Itu bermasalah sekali. Tapi Yesus datang mengulurkan tangannya, menyentuh dia sebagai sebuah tanda simpati. Sebagai sebuah tanda keakraban. Yesus datang menyentuh dia. Yang ketiga, setelah sembuh Yesus minta si kusta pergi dan melakukan upacara yang harusnya dia lakukan. Pergi, tunjukkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah apa yang wajib persembahkan berkaitan dengan hal ini. Setelah disembuh. Yang terakhir, saudara-saudara, Tuhan Yesus menghendaki pekerjaannya digerakkan oleh gerakan yang terbatas dan mutlak, yang sesuai dengan tujuan Allah dan bukan dipromosikan oleh Baik saudara-saudara, kita punya kendala sedikit, tapi puji Tuhan kita bisa lanjutkan lagi. Tuhan Yesus mau supaya apa yang dia kerjakan kepada orang kusta ini bukan karena dipromosikan atau oleh sebuah kegairahan dan propaganda manusia. Kadang-kadang saudara-saudara kita yang salah menanggapi banyak hal. Saudara pernah dengar kok tidak kalau ada orang datang dan bilang begini, mari kok kita berdoa. Mari kita pergi berdoa karena itu bab tua itu kalau berdoa sekali sah. Ini mulai propaganda. Itu perempuan, itu mam tua itu kalau berdoa 2 kali sah. Dan itu kakak tua itu kalau berdoa 3 kali sah. Sebenarnya yang akan mengerjakan mujizat dan kesembuhan itu siapa? Kita tidak boleh menaruh perhatian pada apa yang dipromosikan oleh manusia. Karena ini mutlak dari apa yang mau Tuhan kerjakan. Saya ketika masih di Sabu, saya kenal 2 jemaat. Ini 2 keluarga. Ini mereka menikah kira-kira 13 tahun dan mereka belum punya keturunan. 2 pasang suami istri ini datang kepada saya. Mereka bilang begini, Bapak Pendeta, berdoa kasih kami dulu. Saya bilang, kau berdoa apa? Bapak doa dulu, kami ini sudah hidup sama-sama 13 tahun ini tapi belum ada ini. Kamu buat apa saja? Kami ambil anak-anak ini Bapak, kami ambil ini anak-anak, aku lihat itu yang satu semua SMP. Saya bilang oke, baik. Mari kita mulai. Kamu mau saya doa ini untuk mujizat besar atau mujizat kecil? Saya tanya dong, mujizat besar atau mujizat kecil? Dia bilang, Bapak kalau bisa mujizat besar Bapak. Kalau mujizat besar yang kamu cari sudah terjadi atasmu, sudah terjadi. Bapak kenapa bilang begitu? Sudah terjadi. Saya bilang begini, mencintai anak sendiri itu gampang, mencintai anak sendiri itu gampang. Tapi kalau mencintai itu orang tua anak itu seperti anak sendiri, itu mujizat dan kamu sudah melakukan itu. Tuhan izinkan kamu melakukan itu, tahu? Mendengar itu saya pun penjelasan begitu. Yang ibu-ibu 2 orang bilang begini, betul ya Bapak, kalau begitu kami pulang, pasti Tuhan punya rencana untuk ini, kami akan bertanggung jawab kepada apa yang Tuhan kasih melalui orang lain, kami bertanggung jawab. Tapi yang beda pendapat ini dia pun suami dong. Dia pun suami dong bilang begini, oh iya betul ya, kalau mencintai anak sendiri itu gampang,
Tapi kalau mencintai orang lain pun anak seperti anak sendiri, itu mujizat. Berarti kalau mencintai istri sendiri itu gampang. Tapi mencintai orang lain pun istri ke istri sendiri itu mujizat kok Bapak. Saya bilang itu dia pun nama parakus. Itu sudah salah besar. Yang dimaksudkan ini adalah bagaimana Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk tetap bisa berproses, untuk bisa menerima. Kenapa? Mujizat itu pemulihan 3 tadi. Pemulihan tubuh, jiwa, roh sekaligus. Saudara jangan bikin dia menjadi kecil. Karena pemulihan ini harus pemulihan yang utuh. Mari kita jujur saudara. Apa ekspektasi kita, harapan kita terhadap Tuhan dalam mujizat-mujizatnya? Kita ini kan kadang-kadang meminta kalau ada yang tidak pas dengan kita punya hidup. Ini kita pun mau Tuhan langsung bikin mujizat dan terjadi seperti apa yang kita mau. Kan itu yang kita simpan dalam pikiran dan perasaan kita tiap hari. Akhirnya saudara-saudara, banyak orang bahkan mencari ibadah, mencari gereja, mencari orang berdoa, sekedar mampir untuk menikmati mujizat. Kalau seandainya mujizat itu pas dengan yang dia mau, aduh dia rasa itu memang luar biasa. Tapi kalau Tuhan masih berproses untuk dia, memproses dia untuk sesuatu, kadang-kadang dia rasa Tuhan terlalu jauh dan mungkin orang tidak punya kuasa untuk berdoa dan melakukan sesuatu yang heran bagi dia. Saudara-saudara, ini hal penting bagi kita. Kenapa? Makin lama saudara-saudara di tengah-tengah hidup kita ini kita sudah menggantung harapan kita kepada mujizat, mengabaikan prosesnya, mengabaikan pemulihan yang sempurna tadi. Dalam konteks tertentu saudara pernah lihat kok tidak? Ada banyak orang nih yang orang sakit ada di dalam rumah sakit ini. Untuk kepentingan mujizat, suruh kasih keluar dia dari rumah sakit, kok hanya berdoa saja. Saya tidak meragukan kuasa Tuhan. Tuhan tetap bisa mengerjakan sesuatu. Tetapi jangan karena kita pun pemalas, lantas kita memaksa supaya kita berdoa, supaya jadi mujizat dan dia sembuh, lantas kita bebas. Sebab kalau dia di rumah sakit terus itu kan kita yang pusing. Siapa mau tunggu di rumah sakit? Siapa yang kasih makan? Siapa yang ganti pakaian? Apalagi kalau dia orang tua. Supaya malas urus orang tua, minta Tuhan supaya bikin mujizat kalau dia sembuh, supaya saya bebas. Ini propaganda macam apa? Dia pun pikiran yang tidak lurus ini, dia minta Tuhan datang supaya sembuhkan kok dia aman, dia bebas. Manusia begini, ini manusia yang tidak mau untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu. Dia ingin membebaskan diri, dia pakai cara yang gampang. Weh, kalau ini Tuhan langsung bikin mujizat. Nah itu masalah. Jangan abaikan proses. Karena dalam mujizat itu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui proses. Tuhan datang. Saudara lihat dalam 4 catatan tadi. Dalam konteks orang kusta itu Tuhan datang. Bahkan Tuhan datang dan berbicara dengan dia. Dia sudah tertolak itu. Tidak ada orang bisa bicara dengan dia. Si kusta tidak boleh berbicara dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berbicara. Tuhan sepertinya dalam tanda petik tidak mulai dengan hukum-hukum. Kalau Tuhan terpaku kepada itu, saudara-saudara, betapa ini orang ini tidak akan pernah buat apa-apa. Yesus datang kepada dia. Berbicara kepada dia. Bukan saja berbicara, tapi menyentuh dia sebagai tanda simpati yang kuat. Setelah itu, Yesus bilang boleh engkau sembuh seperti yang engkau mau. Dan setelah sembuh, Yesus bilang kembali. Pergi untuk perlihatkan dirimu kepada imam dan lakukanlah apa yang perlu engkau lakukan untuk untuk pentahiran. Yesus suruh begitu. Ada proses di situ. Ada tahap-tahapan yang serius di sini dan ini jangan diabaikan. Kalau tidak saudara-saudara kita mempertanyakan kembali kita punya iman kepada Tuhan itu seperti apa. Banyak orang paksa sekali Tuhan untuk buat mujizat. Saudara pernah bayangkan ada satu orang berdoa semua paksa untuk Tuhan itu yang kita pun mau. Satu orang berdoa yang lain tambah-tambah. Kita baru berdoa bilang Tuhan kami terbatas tapi punya Tuhan yang tidak terbatas. Benar Tuhan. Hai.
Kenapa kau pakai bakalai begitu? Tuhan jawab doa itu bukan karena tuntutan. Kan dia tahu kebutuhan kita itu seperti apa. Saya tahu persis saudara bahwa kita sekarang mungkin berhadapan dengan sejumlah hal yang kita butuh. Kalau boleh Tuhan jadikan ini berubah dengan cepat. Tapi sepertinya Tuhan membiarkan begitu karena ada sesuatu. Dua hal tadi menjadi penting untuk sebuah mujizat. Kalau Tuhan ingin memulihkan sesuatu, harus tiga hal. Tubuh, jiwa, roh dipulihkan. Apa artinya kita stroke bertahun-tahun dan Tuhan bikin kita menjadi sembuh, tapi kita tidak dalam pemulihan jiwa dan roh? Apa artinya? Apa artinya ketika kita tersandung sebuah masalah dan Tuhan buat mujizat kita dibebaskan, tapi kita tidak berubah secara tubuh dan roh? Apa artinya? Sebenarnya siapa yang mau dimuliakan di sini? Yang kedua, proses ini menjadi penting. Ada proses di mana Tuhan bersimpati kepada orang. Tergeraklah dia oleh belas kasihan. Dia datang, dia sentuh, dan mereka berbicara. Saudara bisa bayangkan, kalau ada orang yang dijauhi selama ini, tidak pernah dipandang lagi sebagai manusia, lantas kemudian berjumpa dengan seseorang yang dianggap besar, yang dianggap penting, yang dianggap punya kuasa, dan sekarang orang itu berbicara dengan dia yang tertolak selama ini. Saudara bisa bayangkan hatinya seperti apa? Kalau saudara ingin sesuatu berubah, pakailah prinsip yang Tuhan Yesus buat. Kadang-kadang kan kita pusing ngurus anak-anak dong. Kita rasa ini anak dong itu terlalu rusak. Ini anak dong mau berubah ke mana. Tapi prinsip utama yang Tuhan Yesus pakai untuk pemulihan, kita tidak pakai. Kita bicara apa? Zaman sekarang ketika ada anak mempunyai soal, mereka bermasalah, kita ingin supaya dia berubah, yang terjadi adalah kita marah. Kita tarik semua fasilitas, kita pukul, kita caci maki, kita panggil orang menghakimi dia. Bagaimana dia bisa dipulihkan? Bagaimana pemulihan secara utuh itu bisa terjadi dalam diri? Saudara, di kesempatan ini saya minta saudara renungkan sedikit. Saudara renungkan sedikit. Pernahkah saudara mengalami sesuatu yang disebut mujizat? Dan saudara pernah menyaksikan itu di mana-mana? Coba saudara bayangkan, itu dia punya pemulihan terjadi untuk kepentingan satu atau tadi tubuh, jiwa, roh semua dipulihkan. Coba saudara renungkan. Di akhir dari malam penuh berkat ini, saya minta saudara boleh menulis sedikit. Dan itu sebagai tanda bahwa ketika kita menikmati dan mengalami itu, kita berubah karena kita mengalami sesuatu di situ. Kalau tidak nanti kita sama seperti 10 orang kusa yang cari Tuhan itu. Waktu sembuh 9 hilang, tinggal 1 yang datang kembali. Karena yang mereka cari bukan pemulihan total, mereka cari hanya pemulihan. Relasi dengan Tuhan menjadi tidak penting, ungkapan syukur menjadi tidak penting di situ. Ketika orang meminta saya berbicara tentang mujizat, saya membayangkan ini orang butuh apa? Dia butuh ini dunia terbalik supaya dia lihat bahwa ada mujizat di situ. Atau dia harus mengerti sesuatu yang mendasar kenapa Tuhan mau mujizat itu ada. Kenapa Tuhan izinkan sebuah mujizat itu ada? Supaya kita memahami proses apa yang Tuhan pakai di situ. Tuhan bekerja memang sangat luar biasa. Kadang-kadang tidak bisa masuk dalam apa yang kita pikirkan. Tetapi ada prinsip-prinsip dasar yang tidak boleh diabaikan. Keberpihakannya, dia punya belas kasihan, itu jangan diabaikan. Perhatiannya yang serius. Bahkan kemudian Yesus suruh dia kembali pergi menghadap kepada imam, kasih tahu engkau sudah pulih, dan lakukanlah aturan-aturan berkaitan dengan pentahiran. Pergi dan lakukan itu. Dia bukan ada orang yang dialami sesuatu dari Tuhan ini, dia suka setengah gereja, dia pun tugas hanya dalam firman mana kau ngomong itu satu mujizat, itu yang dia ngomong dari hidup sampai dia mati kembali. Seolah-olah Tuhan hanya mengerjakan itu. Yang disampaikan kadang-kadang, saudara, kalau saudara ingin bersaksi, menyatakan mujizat, 95% bicaralah tentang Tuhan. Tinggal 5% baru bicara tentang kita. Supaya orang ingat Tuhan, lupa kita.
banyak yang balik. 95% dia omong tentang dia pun diri. Tinggal 5% baru dia bicara tentang Tuhan. Kadang-kadang dia bangun, dia mulai dan bilang begini, dulu yang tukang pencuri ini, dulu yang tukang minum sopi ini, dulu yang tukang berkelahi ini, dulu ini. Nanti dia ngomong 2 jam, baru tinggal 5 menit dia bilang, tapi Tuhan sudah ubahkan saya. Saudara tahu, orang ingat dia pun pencuri, orang lupa Tuhan pun kerja. Karena cara dia menyatakan kesaksian ini bermasalah. Seharusnya kalau saudara ingin mengatakan sesuatu tentang Tuhan, bicara ringan. Masa lalu saya buruk, dan karena terlalu buruk saya pemalas untuk cerita kembali. Yang saya ingat, Tuhan mengerjakan 1, 2, 3, 4. Maka hari ini saya seperti ini. Supaya orang memuliakan Tuhan. Kalau tidak kita ini, kadang-kadang kebingungan. Ini orang ini, dia kesaksian atau dia cerita tinggi, kita pusing. Karena jarak antara kesaksian dan cerita tinggi itu juga tipis-tipis. Saudara pernah ketemu orang mau omong begitu? Kok tidak? Yang kita lihat ini dia perlu puji Tuhan, Tuhan. Bahkan kadang-kadang ada yang dia pun kesaksian ini sampai langgar aturan. Saya pakai contoh saja. Dia tidak ada STNK. Dia tidak ada SIM. Pas ada tilang, polisi tangkap dia. Dia tipu bilang dia ada lupa bawa. Lantas polisi kasih lolos dia, kan dia mau pergi gereja katakanlah. Sampai sana dia kasih kesaksian. Tadi saya datang. Sebenarnya saya terlambat. Karena saya kena tilang. Saya kena tilang. Tapi puji Tuhan. Karena polisi kasih lepas saya bisa lanjut. Bayangkan, susahlah, tidak ikut aturan, tapi puji Tuhan. Ini orang dan cari saya marah saja. Jangan bangga dalam kesalahan dan pelanggaran aturan. Tidak benar itu. Sehingga saya bilang jangan lihat pada mujizatnya, tapi prinsip-prinsip dasarnya itu yang harus ikut. Karena Tuhan tidak pernah langgar itu, Dora. Kadang-kadang kita kira kita paling benar. Saudara-saudara, kalau kita tidak dalam pemulihan seperti 3 hal ini akan bermasalah. Kita akan dapat bercerita tentang hal-hal yang bersifat jasmani dan penuh kedagingan. Kadang-kadang orang bisa baku uji siapa yang pemujizat lebih besar. Kadang-kadang kita baku uji begitu. Satu kasih kesaksian, yang satu juga tidak mau kalah. Jadi kesaksian ini seperti tandingan. Padahal kesaksian itu ada untuk apa? Mujizat ada untuk apa? Waktu kita bersaksi, untuk kita saling menguatkan, untuk kita saling menolong, untuk kita memuliakan nama Tuhan. Tidak boleh ada lain yang masuk di situ. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita sekarang. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Mujizat ada. Tetapi jangan bergantung kepadanya. Mari berproses sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi Tuhan. Supaya kita akan menemukan, oh ternyata ini Tuhan kerjakan sesuatu ini. Kan dia butuh pemulihan. Saya selalu ingin mengulang-ulang ini. Dia ingin supaya kita dipulihkan tubuh, jiwa, roh. Jangan cari satu saja. Atau yang kedua ada prinsip-prinsip dasar tadi. Rasa simpati yang besar. Rasa yang indah sekali yang Yesus datang untuk berbicara dengan orang ini. Dia putus asa dan Yesus datang berjumpa dengan dia dalam keputusasaan. Kita ini yang kadang-kadang bikin mujizat ini jadi bagaimana? Saya suka bilang di mana-mana kita pun cara pelayanan saya bisa beda-beda. Kalau kita melayani orang kaya itu kita bisa berdoa begitu rupa, kalau bisa mujizat turun sekali. Kadang-kadang kita datang, kita bilang, Bapak kita berdoa kok, untuk mama kok, untuk anak-anak, untuk usaha, untuk itu kita. Tapi coba kalau kita pergi ke nenek tua satu. Kita pergi ke nenek tua satu yang susah, kadang-kadang kita pilih nenek tutup mata kok kita berdoa. Tutup mata kita berdoa, kalau mati juga itu Tuhan turut bekerja di situ. Saudara lihat, ini prinsip kayak pembeda lagi untuk kita ikut.
Saya dengan sejumlah orang dalam sebuah kelompok persekutuan, suatu hari Minggu mereka izin di saya. Dorang pergi untuk melayani suatu pejabat daerah. Minggu depan ketika kami berkumpul, mereka bilang mereka kasih kesaksian di situ. Itu kesaksian menarik. Kami berdoa bagi pejabat ini. Luar biasa. Mereka bersaksi. Pas bagian pemberitaan firman Tuhan, saya bilang dorang, saya heran dengan kamu ini, saya heran dengan kamu. Kenapa saya heran? Kamu kalau melayani pejabat, kamu bikin kesaksian. Tapi kalau melayani janda miskin satu itu tidak ada kesaksian. Aduh, kita mau apa? Saya tanya dorang. Hei, ada ayat dari Amsal pasal 29 ayat 2 kok tidak? Saya tanya dong, kamu dapat firman? Dapat Bapak. Coba kasih firman. Dong omong tentang pemerintah adalah hamba Allah, segala macam, berdoalah bagi kesejahteraan kota. Oke. Saya bilang, kamu dapat ayat dari Amsal 29 ayat 2 kok tidak? Don cepat-cepat buka Amsal 29 ayat 2, tulis bilang begini. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tapi kalau orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Demi Bapak, tidak ada. Berani dapat itu ayat, pulang jalan kaki Bapak. Envelope tidak dapat. Kenapa? Karena kita pilih-pilih. Nah, kalau itu saudara-saudara, mari kita menikmati sesuatu dalam proses bersama-sama dengan Tuhan. Dan mujizat itu datang dan sendirinya tanpa kita menggantungkan diri kepada mujizat. Karena Tuhan bekerja itu sesuai dengan apa yang mau dia kerjakan dalam caranya, dalam waktunya. Jangan ikut kita pun cara berpikir supaya mau cepat-cepat. Apalagi di zaman yang perkembangan begini cepat, kaum milenial ini kan tidak mau menunggu. Dia mau langsung jadi, HP baru lelet sedikit saja langsung terlalu. Buka segala macam, berani tegak sedikit ini protes sekali. Saudara-saudara, segala sesuatu Tuhan mau kita berproses di dalamnya. Baik, saya akan kasih kesempatan saudara menulis sedikit soal kesaksian saudara. Menulis sedikit apa yang saudara dapatkan tentang mujizat. Pengalaman hidup saudara itu seperti apa. Dan itu penting itu. Biar itu menjadi baik buat kita. Saya pernah alami banyak sekali hal. Saya ingin bercerita satu, ini cerita ulang. Tapi biar ini jadi baik untuk saudara lihat bahwa memang kalau Tuhan mau bekerja menurut cara dan waktunya, wah pasti bisa. Saya ingat ketika saya melayani di Alo. Saya rindu satu keluarga mau pergi kuliah. Wah, waktu saya sampai di sana, jam 10 malam, jam 9 malam, dong tidur semua. Saya pikirin manusia, orang ini ayam naik pohon, dong tidur. Saya pulang kembali. Besok pagi saya datang, kurang lebih jam 10, orang banyak di situ. Mereka pikir, saya pikir kok ada apa ini sampai orang banyak. Kemudian Bapak, Mama di sini mati Bapak. Tahu mati? Meninggal tuh yang mati ku tidak. Ayo mati. Dong kasih mandi habis mentua, kasih pakai kebaya putih, sarung, kasih masuk di satu ruangan, kasih tidur di situ dan mereka menangisi. Waktu mereka menangisi itu yang saya pas datang, dia pun suami tahu, dia pun suami keluar bawa anak 3 orang, anak-anak mereka datang berlutut di saya pun kaki, peluk saya pun kaki, Bapak, saya mau buat apa ini 3 orang anak? Saya bilang, saya tidak tahu. Memang saya tidak tahu. Kok dia pun bapak kandung, saya tidak tahu. Saya mau bikin kita tahu-tahu. Lantas mungkin agak sedikit kecil, tapi dia bilang, mari kita masuk ke dalam. Saya pegang orang, kita mau masuk ke dalam. Waktu duduk, dia berharap saya berdoa bagi mereka. Dan saya berdiri di pintu. Pintu di mana ibu itu diberingkan di dalam. Saya berdoa, Tuhan, jangan kecewakan iman kami. Amin. Saya duduk kembali. Belum 5 menit, orang-orang dari itu kamar lari keluar semua. Kenapa? Ibu ini bangkit. Dorang lari keluar. Ini ibu jalan menuju saya. Dia bilang, Bapak, saya jalan terlalu jauh. Saya haus. Saya bilang, hei, ambil kas dia air, saya takut. Nah, saya takut. Orang mati bangun langsung menuju kita takut. Woi, berita beredar itu kampung. Paman Nobe itu kalau berdoa orang mati bangkit. Jalan begini. 3 hari kemudian
Ada anak muda satu datang kasih tahu, "Bapak, nenek sakit berat." Lupa maksud. Bapak doa dulu. Saya bilang, kenapa tidak? Kita berangkat sekarang. Let's go. Kita sampai di sana, itu nenek tidur begini. Terus dia bilang, silakan Bapak berdoa dengan iman yang sama, dengan kalimat yang sama sebelum Tuhan. Jangan kecewakan iman kami. Amin. Pas kami duduk kembali, belum 5 menit ini nenek mati. Mati betul-betul. 3 hari lalu saya berdoa, yang mati bangkit kembali. 3 hari kemudian yang masih hidup mati. Sampai hari ini dia tidak bangkit. Di situ baru saya mengerti. Memang Tuhanlah yang berkuasa, bukan saya, bukan siapa-siapa. Tugas kita berdoa, bukan turut menentukan apa yang Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau pakai siapa saja bisa. Jangan ragu. Karena itu proses itu lebih penting, keberpihakan kita. Seperti Tuhan mau memihak kepada ini orang-orang yang telah tertolak dari tengah-tengah masyarakat oleh karena penderitaan dan sakit yang dialami. Kadang-kadang kita yang berdoa ini, kita yang mau buat mujizat kembali. Lama-lama dia belajar ilmu sulap, di mana dia kira dia bikin mujizat. Ini Tuhan yang mau izinkan terjadi dalam proses-proses yang berjalan. Karena Tuhan bisa saja melakukan apapun. Terima kasih banyak saudara untuk kebersamaan malam hari ini. Kalau saudara punya sedikit pengalaman, silakan berbagi di situ. Dan kiranya saudara akan merenungkan kembali apakah prinsip-prinsip utama bahwa mujizat itu masih ada. Saya percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Tapi jangan abaikan 2 hal utama yang Yesus buat itu. Supaya kalau terjadi pemulihan karena mujizat itu, dia memulihkan 3-3. Tubuh, jiwa, roh. Atau bahwa hal-hal yang menyangkut dengan keberpihakan dia. Yesus yang mau datang berjumpa, ya rasa simpati dia yang besar itu penting. Supaya jangan kita langgar ini semua, tapi kita berharap mujizat telah jadi. Tanpa kita melakukan apa yang perlu kita lakukan. Tuhan memberkati kita. Nyatakanlah sesuatu saudara-saudara, dan biar itu menjadi indah bagi kita semua. Pelajaran-pelajaran yang baik untuk kita jalani ini menjadi penting bagi saya dan saudara malam hari ini. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita di malam penuh berkat ini, malam minggu ini, biar kita nikmati sesuatu yang Tuhan kerjakan buat kita. Dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih banyak. Kami diajarkan bahwa mujizat itu masih ada sampai dengan hari ini. Dalam apa yang bisa Tuhan kerjakan menurut rencana dan cara Tuhan. Dan bukan oleh gairah yang dibangun dalam promosi-promosi manusia. Untuk membawa manusia hanya bersandar kepada tanda-tanda heran. Dan melupakan apa yang menjadi tujuan dan cara Tuhan serta waktu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, dengan jujur kami menyatakan kepadamu bahwa kami punya banyak sekali masalah yang kami butuh mujizat Tuhan terjadi. Tolonglah kami Tuhan supaya kami tidak terima begitu saja. Tapi kami memahami sesuatu dalam pemulihan karena mujizat itu. Kami boleh mengalami sesuatu dalam perjumpaan dengan orang-orang dan berbagai-bagai hal sebagai tanda keberkahan Tuhan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan memberkati kami dalam kerja hari ini untuk semua hasil yang kami dapat. Terima kasih. Kami juga malam hari ini berdoa untuk duka cita yang kami alami bersama-sama dengan keluarga besar Gereja Masih Injili di Timur. Berkenaan dengan meninggalnya salah seorang sahabat pendeta kami, Pendeta Imelda Waang STH, yang beberapa waktu ini melayani di Jemaat USU Klasis Rote Timur. Tuhan, keluarga yang berduka, jemaat yang berduka, teman-teman sepelayanan yang berduka cita, Tuhan hiburkan dan berikan kekuatan serta penghiburan. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan yang akan memulihkan tubuh, jiwa, dan roh dari kami semua.
Tuhan yang memihak kepada mereka yang kusta, yang tertolak, yang terabaikan. Tuhan itu juga yang akan memeluk kami semua dalam cinta kasih. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah kami diajarkan untuk tidak mengabaikan hal-hal di mana Tuhan rindu untuk kami jalani itu, sambil melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Terpujilah namamu. Terima kasih banyak di malam penuh berkat ini, di malam minggu ini. Tuhan sudah memberkati kami. Kami percaya mereka yang mendengarkan, yang mengikuti hari ini diberkati. Dan kalau ada yang kurang, Tuhan menyempurnakannya bagi kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terima kasih untuk malam penuh berkat malam hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, jangan lupa besok malam kita ketemu lagi di malam penuh berkat jam 10 malam. Jangan lupa kita berjumpa di ruang ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan lupa juga beribadah malam hari ini. Tidur, ada beberapa keluarga bilang pada saya, kami tidak pernah baca Alkitab, tapi terima kasih dalam ibadah, dalam doa malam ini kami sudah bisa membaca Alkitab, dengar firman Tuhan, baru istirahat. Saya kira itu pengaruh yang positif. Lakukanlah sesuatu untuk itu. Kami juga menyatakan duka cita sekali lagi atas meninggalnya almarhumah Pendeta Imelda Waang STH yang meninggal di jemaat Usuk Klasis Lotte Timur. Tuhan memberikan kekuatan penghibur bagi keluarga, bagi jemaat, dan bagi kita semua teman-teman pelayan yang berduka untuk ini. Semua kita yang tertolak, semua kita yang berbeban berat, ada kelegaan di dalam nama Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan mau kita sungguh-sungguh dipulihkan dalam 3 hal ini, supaya ketika kita berbalik dan menikmati apa yang Tuhan kerjakan, sungguh-sungguh kita menjadi sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita. Shalom. Selamat malam. Saya ingin menyapa 1-2 sahabat yang bergabung. Terima kasih banyak. Saudara mengikuti ini dengan baik. Saya senang sekali karena malam hari ini ketika saya berkhotbah tentang mujizat, hampir-hampir tidak ada yang komen. Ini pasti don duduk diam-diam dengar. Ini spirit mulai bagus ini. Saya senang betul. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Seniriu, shalom. Om Tanto, apa kabar? Anji Susana, shalom. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Ina Kwenam Tagadoko, shalom. Tuhan memberkati. Apa kabar? Saya hanya mau menyapa kita di malam minggu ini. Waktu jam 11, saudara. Tapi saudara masih ada bersama-sama.